Ya, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber yang sudah menulis di kolom komentar di community. Nah, salah satu pertanyaannya adalah ini nih, bagaimana cara membangun chemistry dengan kawan main ya? Nah, kita mulai videonya sekarang. Yang perlu dibangun adalah kedekatan personal, itu yang perlu dibangun. Jadi begitu mungkin teman-teman mulai dengan reading atau workshop, kalau ada misalnya proses latihan semacam itu, silahkan teman-teman mulai mendekati kawan mainnya, mulai ngobrol, berkenalan dulu secara personal, tidak usah ngomongin karakter, tidak usah ngomongin adegan, itu next. Nah, yang pertama adalah mengenal secara personal, mengenal kepribadiannya dari ngobrol-ngobrol di awal. Nah, dengan sudah mengenal personalnya, nanti akan mudah bagi teman-teman untuk mulai memahami cara berpikir, bahkan sampai bagaimana sih si kawan main ini metodenya dalam latihan aktingnya seperti apa, bagaimana sih metodenya dia untuk menggarap atau menciptakan karakter itu seperti apa. Ya, kalau sudah, kemudian teman-teman sudah ngobrol, awali obrolan dengan hal-hal yang sangat ringan, tidak usah hal-hal yang sangat berat. Misalnya, kalau misalnya kamu masih kuliah, ya ungkapkan saja bahwa saya masih kuliah, terus, kamu ada di mana nih? Apakah kamu sudah kerja atau ini acting memang mata pencaharianmu atau seperti apa? Nah, jawab seperti itu, bertanya seperti itu, dan terbuka. Terus juga teman-teman harus siap dengan kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kawan main kita, dan kita juga harus menjawabnya dengan terbuka. Tentu saja akan ada hal-hal yang sifatnya sangat privasi yang mungkin temanmu itu atau kawan mainmu itu tidak mau menjawabnya. Nah, misalnya nih, kalau kita bertanya, bagaimana kamu sudah punya pacar atau belum, atau sudah pacaran berapa kali, kalau dia kemudian tidak mau menjawabnya misalnya, berarti disitulah batasnya, kamu tidak boleh masuk ke ruang privasi itu. Nah, ini kita kemudian membangun dengan ngobrol ya. Terus yang berikutnya, kalau sudah, itu ada lagi metode yang harus dilakukan, yaitu adalah mengobrolkan karakter yang diperankan masing-masing. Jadi kalau misalnya ada kesempatan yang ringan gitu ya, kesempatan luang, silakan kalian ngobrolin karakter masing-masing yang akan diperankan. Gimana sih gitu? Gimana sih karakternya ini? Oh, kamu maunya gitu ya? Oh, kalau dari aku sih gini, karakterku itu tak buat akan begini misalnya. Jadi semacam ada tukar pikiran. Jadi ketika kemudian teman-teman bisa bertukar pikiran dengan kawan main, maka yang terjadi sebetulnya teman-teman mulai masuk dalam karakter itu tanpa disadari. Demikian juga si kawan main. Jadi kemudian kita tidak lagi berurusan masalah personal si aktor, tapi mulai masuk ke karakter itu. Di pertemuan berikutnya, mungkin ketika sudah mulai latihan reading, di situ ada sutradara. Setiap kali sutradara memberikan satu hal kepada kamu sebagai aktor, dan kemudian kawan main, oh scene ini aku maunya kamu tuh begini dan sebagainya. Nah, boleh kamu memberikan atau meminta pendapat dari kawan mainmu. Oke, kalau aku dibuat begini seperti request sutradara, enaknya kamu seperti apa ya? Apakah kamu begini akan enak atau tidak gitu. Misalnya ya, adegan apa ya istilahnya, mungkin ada konflik, misalnya adegan konflik yang cukup keras misalnya. Ketika misalnya kamu membentak, bentaanmu akan seberapa gitu. Nah, kemudian dari director, oh bentaanmu harus 70% nih. Oke, kamu lakukan 70%. Hei, misalnya gitu. Kemudian kamu tanya pada lawan mainmu setelah forum itu selesai, forum reading ini selesai, gimana? Aku tadi kurang gimana? Jadi setelah nyaman dengan personal, saling mengenal secara personal, kemudian mulai membangun karakter dan mulai masuk ke adegan, maka mintalah juga evaluasi pada kawan mainmu. Maka saya yakin otomatis chemistry itu akan terbangun. Kalau ada satu peran khusus, misalnya contoh soal, misalnya ceritanya kamu lagi pacaran gitu ya, pacaran sama kawan mainmu itu gitu, kamu nggak kenal sama sekali nih, maka
atas seizin pasangan masing-masing. Kalau misalnya kamu sudah punya pacar atau suami atau istri dan dia juga begitu punya pacar, maka atas seizin pasangan masing-masing kamu boleh keluar jalan sekedar untuk saling mendalami satu dengan yang lain, yaitu obrolan yang di depan tadi, obrolan personal dan kemudian obrolan yang sifatnya membangun karakter. Tapi tentu saja kalau misalnya si pacarnya nggak mau, misalnya pacar dia posesif ya, di kehidupan nyata, kemudian maunya pacarnya harus ikut, ya sudah ikut aja nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa mengenali personal itu, bahkan ketika pacarnya ikut mungkin kamu akan bisa jauh lebih kenal tentang personality si kawan main melalui pacarnya gitu. Nah, oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin membangun chemistry, maka yang dibangun pertama adalah personal, kemudian yang kedua adalah karakternya.